Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Apa hebatnya iman sang perwira sehingga membuat Yesus tergerak untuk sangat menghargainya. Di atas segalanya, perwira Romawi ini menunjukkan suatu iman yang didasarkan pada rasa percaya total akan pribadi yang bernama Yesus dari Nazaret. Tidak terbatas pada tataran intelektual belaka, misalnya sehubungan dengan doktrin-doktrin tertentu, melainkan dengan mencari suatu relasi pribadi dengan Yesus. Tentunya, sang perwira dengan akal budinya telah mengambil kesimpulan bahwa Yesus memiliki otoritas untuk menyembuhkan. Akan tetapi, imannya lah yang menggerakkan dirinya untuk melakukan pendekatan kepada Yesus dengan sebuah permintaan atau dengan permohonannya yang berani itu. Iman kita pun harus melampaui tataran intelektual agar dapat mencapai suatu relasi pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Apabila iman kita hanya sekedar berdasarkan doktrin-doktrin keagamaan, maka kita sudah pasti akan luput dari rahmat Allah yang sangat diperlukan, yang sebenarnya mempunyai daya sebagai pemberi kehidupan. Hanya apabila kita melangkah keluar sampai mengenal Yesus secara pribadi, maka kehidupan kita dapat ditransformasikan. Sebenarnya, sang perwira dapat saja tinggal di rumah dengan hambanya dan berpikir bahwa Allah dapat menyembuhkan hambanya itu dengan atau tanpa intervensi dari pihak Yesus. Namun apakah yang terjadi? Sang perwira sendiri datang menghadap Yesus dan secara pribadi mohon pertolongannya. Kita bisa bandingkan juga Injil Lukas bab 7 ayat 1-10 yang ceritanya agak berbeda.
Iman yang murni sepenuhnya berdasarkan logika dan disertai dengan sikap jaim tidaklah cukup bagi sang perwira. Ingatlah bahwa sang perwira adalah seorang senturion, seorang komandan kompi dari pasukan pendudukan yang sangat berkuasa. Inilah yang harus kita teladani dari sang perwira. Saudara-saudari yang terkasih, sementara kita mengawali masa Advent ini, kita sungguh mempunyai suatu kesempatan real untuk bertemu dengan Yesus dalam doa-doa kita, kitab suci, dan sakramen-sakramen. Kontak reguler dengan Yesus seperti ini dapat memperdalam iman kita dan mengembangkan dalam diri kita suatu relasi yang hidup dengan Yesus sendiri. Bila mana kita merasakan kekosongan, Yesus akan mengisinya. Bila mana rasa percaya kita lemah, Ia dapat menguatkan diri kita. Bila kita berpuas diri, Yesus dapat memberikan kepada kita kerinduan mendalam akan kehidupannya. Bila kita sedang berjuang untuk melampaui kekristenan kita yang hanya sekedar pada tataran intelektual, maka Yesus akan meningkatkan iman kita menjadi real dan berwujud. Dalam masa Advent ini, marilah kita mendaki Gunung Yahweh dengan membuat komitmen terhadap 4 resolusi spiritual yang akan menolong kita untuk membuka hati kita dengan lebih penuh bagi kerajaan-Nya di tengah-tengah kita. Yang pertama, kita menyisihkan suatu waktu khusus, paling sedikit 10 menit lamanya setiap hari, untuk doa dan penyembahan kepada Allah, guna mengungkapkan kegembiraan kita berkenaan dengan rencana Allah bagi kita umat-Nya. Yang kedua, kita memeriksa hati nurani kita setiap hari sambil merenungkan bagaimana kita berelasi dengan Allah dan dengan sesama. Kita menyesali dan bertobat atas dosa-dosa kita dan ketidakpercayaan kita kepada Allah dan kebaikan-Nya. Ketiga, kita memperkenankan Roh Kudus untuk mengajar kita tentang kebenaran-Nya selagi kita membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci paling sedikit 10 menit setiap hari. Dan yang keempat, sebagai tanggapan terhadap karya Allah dalam hati kita, kita menyusun sebuah rencana pertumbuhan rohani yang mencakup pembacaan rohani dan partisipasi aktif dalam kehidupan gereja, terutama dalam doa-doa dan sakramen-sakramen. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putramu. Bila Ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya berjaga dalam doa dan menyambutnya dengan gembira. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.